Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pramuka. Sebelum memulai menjelaskan materi, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Afandi, biasa dipanggil Afan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi belajar. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Semisal, seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Pengertian motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa, dengan cara menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar berasal dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Jadi faktor internal ini tercipta karena diri sendiri. Sedangkan kebalikannya, faktor eksternal yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Jadi faktor eksternal ini berasal dari orang lain. Cara-cara meningkatkan motivasi belajar. Ada 8 cara. Yang pertama yaitu memberi angka. Angka-angka yang baik bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat. Yang perlu diingat bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar yang sejati dan bermakna. Harapannya, angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai afeksinya, bukan sekedar kognitifnya saja. Yang kedua yaitu hadiah. Hadiah bisa menjadi motivasi belajar yang kuat, di mana siswa akan tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Yang ketiga yaitu kompetisi. Persaingan baik yang individu atau kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, ego involvement, yaitu dengan diharapkan menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Yang kelima yaitu memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Yang keenam yaitu mengetahui hasil. Menurut hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi belajar anak. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Yang ketujuh yaitu pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi. Yang kedelapan, yang terakhir, hukuman atau sanksi. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi
jika diberikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi belajar anak. Setelah mengetahui cara meningkatkan motivasi belajar, ada 4 tips meningkatkan motivasi belajar. Tips yang pertama yaitu bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Tips yang kedua, belajar apapun atau selalu ingin belajar hal yang baru. Intinya selalu ingin mencari tahu. Tips yang ketiga, mencari motivator. Karena mencari motivator itu penting ya, bisa karena dari motivator tersebut kita bisa terinspirasi. Untuk tips yang keempat yaitu bergaul dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Nah, sekian tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.